Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Jawawi, Prodi PKPI, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Falah Asyiyah Kejauhan Jember. Kita akan membahas mengenai seputar peran guru BK tentang anak di usia muda dalam pergaulan. Dan saya tidak sendiri, ada sahabat saya yang bisa menemani untuk mengobrol kegiatan dialog ini. Nunggu Mas, perkenalan Mas. Terima kasih sahabat Jawawi atau Muhammad Abdurrahim Jawawi. Kita sama ya, satu kelas juga satu kampus, Prodi PKPI, Institut Agama Islam Al-Falah Asyiyah Kejauhan Jember. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Kabarnya sama juga baik ya. Amin Mas, baik-baik semua Mas. Ya, jadi sekedar menanyakan tentang peran seputar guru BK tentang anak di usia muda dalam pergaulan Mas. Apa sih yang Anda ketahui mengenai kenakalan anak muda sekarang ini ya? Iya. Oke, anak muda ini ya, kenakalan anak muda atau kenakalan remaja itu sering dikenal dengan apa ya, gejala sosial. Bahasa Inggrisnya aku pernah dengar ya, yaitu juvenile delinquency, itu soro ya. Tapi intinya gejala sosial. Jadi pada anak usia muda yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Jadi kelakuannya mereka ini perilakunya tidak baik di sekitarnya gitu. Jadi perilakunya senonoh. Ya, saat ini kan banyak sekali kasus-kasus anak muda sekarang ini Mas ya. Lalu apa pendapat Anda mengenai kenakalan anak muda? Simpel ya, pendapat saya ini ya hanya bilang kenakalan anak muda sangat memprihatinkan Mas. Benar sangat benar. Ya baiklah, yang setiap hari mengawasi perilaku anak-anak muda zaman sekarang. Ya sebenarnya apa jenis-jenis perilaku para anak muda yang perlu diperbaiki Mas? Ini yang sulit. Ini kalau kita membahas tentang perbaiki banyak sekali Mas. Jadi misalnya seperti jenis-jenis kenakalan anak muda yang sekarang ini, anak sekolah ya, kita mencontohkan anak sekolah. Anak sekolah itu banyak yang membolos ya, banyak yang membolos. Itu mungkin kalau sebab membolosnya karena mungkin materinya aku gak bisa matematika, gak enak kalau gak masuk bolos aku mungkin, atau guru mata pelajaran itu kurang memuaskan, cara pemaparannya, dari bicaranya mungkin terlalu galak, jadi anak itu gak mau masuk, jadi membolos seperti itu. Ada juga anak muda sekarang ini berpacaran Mas. Wis umur SMP wis pacaran, ini wis ngerti cita-citaan Mas. Bingung nih wis goceng-gocengan, kan banyak di sekitar kita sekarang ini seperti itu Mas. Lalu ya itu kadang ada yang bilang ini anak ini berpacaran sampai hamil muda. Hamil di usia muda ini sangat gimana kalau sampai membayangkan, prihatin sekali kan, bahkan itu akan mengecewakan keluarga dan juga orang tua. Berarti yang merokok juga ya, yang merokok dan sebagainya. Lah, sekarang kan membicarakan mengenai merokok ya Mas ya. Saat ini Indonesia menduduki urutan ke-8. Kelima nih. Ya, kelima ya. Sebagai negara mengonsumsi tembakau tertinggi di dunia. Lantas apa pendapat Anda akan hal tersebut? Oke. Ini rekor bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Rokok nomor 5 di dunia ini. Tembakau terjual di mana-mana. Ya ini Mas. Tapi kalau kita melihat dari segi keburukan merokok ya, banyak sekali keburukan merokok.
apa ya, karena sungguh parahnya dan juga mengecewakan. Apalagi efek merokok itu sangat membahayakan bagi kesehatan. Kan ada yang rokok-rokok jual kesehatan janin atau kanker gitu. Kan itu semacam kesehatan, maksudnya memburuk kesehatan gitu. Itu bagi yang merokok. Dan juga ada mempengaruhi IQ, pemikiran dari si anak itu. Mungkin juga dari psikologisnya gitu, khususnya bagi anak muda. Kalau di usia 20 ke atas kayak sampean kan merokok, itu bilang orang tuanya atau orang lain itu wajar karena sudah dewasa, bisa kerja sendiri gitu ya. Tapi kalau anak muda yang masih dibimbing orang tua, yang masih sekolah, itu merokok, melihatnya itu gak enak, tidak wajar gitu. Memang rokok itu merusak kesehatan, tapi enggak merusak bagi pemikiran anak si muda itu. Kecanduan. Kecanduan. Bisa-bisa nanti lama-lama kalau udah merokok kan lama 1 bulan 2 bulan kan sudah kecanduan, mau gak ngerokok nggak enak gitu. Iya. Kayak sama seperti saya kayak gitu Mas. Namanya sudah kerja, tapi kalau usia muda minta ke orang tua masih uangnya, dan juga dia masih sekolah, masa mau mikir mau beli rokok ya? Mikirnya mau jajan ya sebenarnya. Iya, masih belajar, masih kursus belajar. Ini umpama saja, kalau Mas ini jadi orang tuanya, jadi orang tua ini, bagaimana sih cara memberitahukan kepada anak-anak bahwa berpacaran waktu muda itu sangat berisiko? Pastinya anak muda sekarang ini sudah tahu dengan lawan jenis. Monggo Mas. Baik, jadi saya ini sebagai orang tua gitu, Mas. Iya. Nah, ibu, bapak. Ya, mau yang penting sebagai orang tua gitu. Oke. Baik, kalau saya atau siapapun ya, kalau kita mendidik anak-anak itu, ya kita harus menasihati dengan baik, menasihati dengan halus, jangan sampai ada merusak psikisnya atau dibentak ini. Juga kita harus menasihati anak itu, misalnya jangan sampai berpacaran dulu. Kita cegah. Nduk, ojo pacaran sih. Sekolah sih gampang tak duduk insyaallah. Misal enggak maksudnya lah, contohnya kalau dewasa gak apa-apa. Tapi kalau usia muda jangan ojo sampai pacaran sih. Orang tua bilang gitu. Mencegah jangan sampai berpacaran dahulu. Karena sekarang ini kalau kita menganalisa atau kita melihat di sekitar arek cilik wis anak alit ya, masih anak kecil sudah ngerti masalah percintaan, wis pacaran, ada. Jadi bahkan banyak hingga melakukan hubungan seperti seperti orang dewasa, yaitu seperti orang yang sudah menikah. Seperti itu. Apalagi pacaran seperti ini tahu sendiri kayak gitu tuh kita keluar batas ya kayak gitu. Dan sebenarnya apa sih yang membuat anak muda semakin menyimpang ini Mas? Menyimpang berarti anak ini ya, melihat anak ini kok bisa menyimpang gitu. Karena kesimpangan ini banyak, mesti ada problem. Faktornya seperti apa? Kita cari dulu faktornya. Mungkin anak muda ini mungkin dari faktor pergaulan di lingkungan, faktor lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi anak yang baik pasti dia juga akan kalau dia berdekatan dengan anak yang baik, pasti juga perbuatan akan baik, kegiatan juga akan positif. Begitupun sebaliknya. Kalau anak itu bermain, bergaul, berdekatan diri pada orang yang buruk, ya, anak yang buruk, ya pasti dia akan juga tidak akan melakukan kebaikan, maka dia akan melakukan keburukan juga. Itu akan bertambah sekali. Dan dia juga akan melakukan negatif, kegiatan pergaulan negatif. Makanya mulai dulu kita diajarkan oleh orang tua, bahkan pada saat kita sekolah SD, SMP pasti ada pengajaran dari guru yang berucap seperti ini. Kalau bermain itu bermainlah, memilih teman yang baik, janganlah salah memilih teman. Seperti itu. Ini sangat penting sekali. Dan juga kalau kita melihat sering kita mendengar kayak di misalnya di salawat tombak hati yang nomor 3,
orang soleh kumpulono, berarti orang baik kumpul. Kalian berkumpul ada orang-orang baik, pasti akan melakukan kebaikan. Iya. Baratnya seperti kayak orang jualan minyak wangi, jadi ikut-ikut wangi gitu ya. Seperti itu. Kalau kita bermain dengan orang yang jual terasi, nggak mungkin wangi wangi apa parfum gitu kan. Terasi ya. Terasi. Ya kayak misal orang baik pasti baik, orang buruk pasti ikut buruk. Iya. Kan meskipun dia nggak ikut kumpul saja cuma nggak ikut-ikutan tapi ikut buruk ya. Jadi kayak gambaran pasti akan mengikuti gambaran tersebut. Jadi bagaimana cara mengawasi anak supaya tidak terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik atau negatif? Jadi caranya. Ya. Jadi caranya itu kita harus menjauhkan diri dari pergaulan yang negatif ini atau buruk ya, negatif atau buruk. Jadi dengan meluangkan waktu bersama keluarga ini sangat penting sekali, ini sangat berpengaruh. Ruang lingkup keluarga ini sangat berpengaruh. Jadi dengan begitunya menciptakan suasana ya, suatu suasana yang harmonis ya. Sebab keluarga sangat berpengaruh kepada anak. Orang tuanya gini atau dari ayah dari lengkap keluarga. Jadi caranya yaitu dengan memberikan pendidikan, memberikan karakter yang baik, tanggung jawab, persopanan, sifat sopan dan kejujuran. Akan tetapi faktor keluarga dapat menyebabkan kenakalan anak muda. Semisal ya, anak yang orang tuanya bercerai atau broken home, maka bisa membuat anak itu tidak terkendali sebab tidak ada yang mengontrolnya. Nah, bagaimana solusi seorang orang tua untuk hal seperti ini? Seperti itu. Baik, pendapat saya ya. Jadi untuk hal ini bahwa anak tidak separuhnya salah. Enggak semua anak itu sepenuhnya salah. Jadi hanya saja ini ya sebagai orang tua ingat ya. Jadi wajib mengontrol anaknya. Jadi juga tidak boleh putus asa. Ketika orang tuanya bercerai, jadi solusinya itu untuk para orang tua jika belum siap memiliki anak ya atau berjalin gitu ya, maka sebaiknya jangan bikin anak dulu. Sebab kalau sudah lahir takutnya anak itu yang akan menjadi korbannya. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan dulu. Kalau sebagai orang tua, supaya anak kita juga misalnya sebagai anaknya jangan sampai putus asa. Benar sekali. Bagaimana sih harapan Mas anak-anak muda sekarang ini supaya tidak terjerumus ke dalam jurang pergaulan yang negatif? Jadi untuk para anak muda saat ini baiknya memanfaatkan waktu. Manfaatkan waktu kalian dengan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Karena ini jika akan merugikan dirinya sendiri kalau dia lakukan hal yang keburukan. Setelah itu pilihlah perilaku mana yang sesuai untuk ditiru. Mohon maaf, akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.